Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube. Selamat datang kembali di channel Aldino Kamarudin Santoso. Hari ini dan kali ini saya akan membuat konten sharing pengalaman aja. Jadi ini kepikiran setelah beberapa waktu dan kebetulan ada pemicu-pemicu tertentu yang akhirnya saya ingin membuat konten yang berisi tentang sharing pengalaman tentang dunia marketing ekonomi. Marketing ini market ya, pasar, pemasaran, penjualan, dekat dengan ekonomi, dekat dengan bisnis dan wirausaha gitu kan. Loh ini orang IPA, orang sains, orang pendidikan, orang guru kok malah bahas marketing gitu kan. Ya saya mencoba aja sih membagikan pengalaman selama hidup yang juga tidak lepas dari dunia marketing atau penjualan. Yang mana dalam beberapa waktu saya mengalami hal yang unik tentang dunia ini yang mana ya nggak lepas ya namanya marketing. Saya kerja di sekolah swasta, itu artinya sekolah ini juga harus melakukan marketing, promosi untuk menarik calon siswa baru gitu kan. Dan sekarang lagi masa-masanya penerimaan peserta didik baru, disitulah rame-ramenya arus marketing ini harus bersaing gitu kan di pasar di sekitar kota gitu kan. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman selama pengalaman hidup ya. Jadi dari masa kuliah yang mana sempat berjualan, sempat promosi acara maupun promosi produk gitu kan, produk maupun jasa gitu kan. Jadi disitulah saya ingin berbagi pengalaman. Pemicunya ada dua, yaitu yang terbaru adalah beberapa waktu yang lalu saya menonton film yang berjudul Miracle on 34th Street, film lama tahun 1947 yang berisi tentang unik ya. Jadi ada orang lansia gitu kan. Dia akhirnya menggantikan seseorang yang sedang melakukan pawai menjadi seorang Sinterklas atau Santa Claus ya. Karena Sinterklas atau Santa Claus yang lama itu mabuk, jadi nggak baik sebagai contoh, dia akhirnya menggantikan. Dan ketika dia menjadi Sinterklas tersebut, ternyata dia melakukan suatu hal yang unik ke anak-anak dan ke sekitarnya yang membuat akhirnya terjadilah efek yang mana terdapat penjualan yang meningkat sampai kebahagiaan anak-anak gitu kan. Sampai yang paling unik adalah dia ngaku Sinterklas dan membuktikan bahwa Sinterklas itu ada gitu kan di filmnya itu gitu kan. Lalu saya teringat pada kurang lebih 1 tahun yang lalu itu ikut webinar marketing, digital marketing yang diadakan oleh Pak Didik Mulato. Nah, akan saya share screen aja. Jadi Pak Didik Mulato ini adalah salah satu mentor digital business coach, programmer, financial planner, public speaker. Jadi ada websitenya nih ya. Jadi Pak Didik Mulato ini waktu itu kalau nggak salah menyebarkan info tentang digital marketing, pokoknya komunitas bisnis digital gitu kan kalau nggak salah. Jadi komunitas digital bisnis Indonesia kalau nggak salah ada di sini seminar. Bisa dibuka ya? Oke, kita lihat aja. Kalau nggak salah dulu seminar sering sekali melakukan seminar. Ini komunitas bisnis digital. Jadi logonya ini ya di bawah ini kalau nggak salah ini. Oke ini. Jadi ini mimpinya Pak Didi ini adalah seminar dengan ribuan peserta. Ketika zaman dulu itu nggak mungkin terjadi ya. Jadi ketika era-era sebelum pandemi ini justru seminar dengan ribuan atau puluhan ribu peserta itu ya mungkin sih terjadi ketika ruangannya cukup. Tapi sekarang dengan era Zoom, era pertemuan digital online itu menjadi lebih mungkin ya, menjadi lebih sering ya terjadilah. Dan ini ternyata memecahkan rekor muri sebagai seminar dengan ribuan peserta dan setiap minggu terjadi. Saya tertarik waktu itu lewat broadcast di grup WhatsApp atau di sosial media kalau nggak salah. Akhirnya saya mengikuti seminar yang sekali, kalau nggak sekali atau 2 kali gitu. Mulai pagi hari Minggu sampai sore. Jadi Pak Didik ini dan rekan-rekan pembawa acara seminarnya itu ngoceh dari pagi. Tapi benar-benar masuk gitu kan. Apa konsep yang dibawa. Dan walaupun endingnya memang saya belum bisa bergabung atau belum menindaklanjuti, tapi paling tidak ilmu dari
berjam-jam seminar itu saya bisa masuk dah. Yang dilakukan Pak Didik Mulato ini adalah tentang marketing penjualan ya, di mana sekarang ini eranya adalah kalau kita tahu kan sekarang pandemi, orang banyak jualan online itu kan. Saya melihat murid-murid saya itu banyak yang berjualan online di status WA, story Instagram itu hampir tiap hari tidak lepas dari promosi-promosi. Ada yang jual jilbab, masker, kaos kaki, frozen food, terus macam-macam pokoknya. Nah, di situ saya ingin berbagi saja sih, bukan berarti saya menjadi paling jago, enggak juga sih. Saya cuma berbagi aja bahwa ada beberapa cara untuk melakukan pemasaran atau teknik promosi gitu kan. Ada yang ya tadi itu promosi secara langsung ya, atau bahasa kerennya sebenarnya adalah hard selling atau direct selling gitu. Direct promotion alias hard. Hard itu kan keras, maksudnya ya udah penjualan secara langsung gitu kan. Promosi dengan menunjukkan keunggulan-keunggulan produk yang mana ya misalkan menjual masker gitu kan. Produknya apa, misalkan maskernya murah, tahan lama, warnanya bagus, coraknya bagus, awet, dan sebagainya itu kan. Atau misalkan jilbab itu kan, kainnya halus, kainnya kualitas tinggi, murah, harga bersaing gitu kan. Itu adalah teknik promosi atau teknik marketing yang ya standar secara umum ya, rata-rata orang begitu ya. Kalau mau jualan ya nyebutin kelebihan-kelebihan ya, nggak mungkin kita jualan kita jualan nyebutinnya ini produk bolong gitu kan, ini produk cacat gitu kan, ini produk sebenarnya jelek itu kan, nggak mungkin, hampir nggak mungkin ada promosi orang itu menjelekkan barang yang dijual itu kan. Nah, artinya ya itu salah satu cara ya, tapi ada juga cara lain supaya pembeli itu mudah tertarik untuk membeli barang kita gitu. Nah, yang mana itu benar-benar diajarkan oleh seminar bersama Pak Didik Mulato di digital bisnis komunitas bisnis digital Indonesia waktu itu ya. Jadi Pak Didik Mulato itu sebenarnya secara tidak langsung dalam seminar itu dia menjual produk sebenarnya. Dia menjual produk di akhir, dikemas dalam bentuk seminar. Yang mana seminarnya itu membagikan ilmu tentang marketing. Nah ini yang unik sekali. Jadi saya serasa dihipnotis selama seminar itu, saya nggak ngerasa bahwa dia itu sebenarnya jualan produk. Lalu itulah ilmunya sebenarnya. Itu ilmu yang diberikan oleh Pak Didik gitu kan waktu itu. Jadi dia menyebutkan bahwa bagaimana cara menjadi marketing yang handal gitu. Bagaimana cara membuat orang itu tertarik untuk membeli produk kita dan kembali lagi ketagihan dengan produk kita gitu kan. Jawabannya adalah yang paling mudah saya ingat adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan terbaik terhadap calon customer kita gitu kan. Mungkin kalau kita menjual produk, barang maupun jasa, itu sebenarnya sudah banyak pula kompetitor atau pesaing atau orang yang jualan barang dan jasa sejenis gitu kan. Akhirnya calon pembeli, calon pengguna itu punya pilihan gitu kan. Milih yang mana? Pasti dia milih yang terbaik gitu kan. Entah terbaik dari segi barangnya, harganya paling murah gitu kan. Itu udah nyata ya terjadi ya. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita punya produk, punya saingan gitu kan? Untuk membuat produk ini nilai lebih mudah ditarik, lebih mudah untuk orang tertarik untuk membeli gitu kan. Nah, Pak Didik mengajarkan bahwa dia bagaimana kita memperlakukan calon customer ini sebaik-baiknya gitu kan. Waktu itu jadi kayak ada contoh yaitu misalkan kalau ada calon pembeli terus bertanya gitu kan. Nah, disitulah kesempatan kita untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya gitu kan. Kita biasanya kalau biasanya yang di depan kalau toko itu kan ada SPG ya, SPG atau sales promotion ya, semacam itulah ya. Pasti mereka, ya Bu, Pak, ada yang bisa dibantu, mau cari apa gitu kan. Ada dua tipe orang ya. Ada orang yang suka kalau ditanya-tanyain dan dia suka untuk tanya dan minta dijelaskan. Tapi ada juga orang yang males gitu kan, dia pengen cari-cari sendiri. Biasanya orang yang males ditanya-tanyain ini adalah orang yang biasanya belanja di supermarket. Kayak mungkin juga saya sih, saya suka kalau supermarket nyari barangnya sendiri, kalau nggak ada baru nanya gitu kan. Tapi saya agak risih kalau masuk ke toko baju atau toko apa, ditanya-tanyain mau cari apa. Entar lah, saya mau lihat-lihat dulu gitu kan. Nah itu ada dua tipe lah. Pak Didik langsung melihat bahwa itu adalah teknik ya. Jadi ketika melihat calon pembeli itu perhatikan baik-baik, kalau dia tertarik untuk tanya-tanya ya lanjutkan pelayanan dengan, tapi kalau nggak tertarik ya biarkan aja. Yang artinya
kita membuat calon pelanggan ini nyaman dulu. Nah, ini yang paling utama itu kan. Calon pelanggan atau calon pembeli barang kita itu dibuat nyaman terlebih dahulu. Satu itu contohnya ya. Lalu bagaimana cara membuat nyaman gitu kan ya? Dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu kan. Misalkan kalau mereka nanya, kita jelaskan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, nggak usah menutup-nutupi kalau memang ada kekurangan. Kalau ada kelebihan ya udah. Nah, tapi hati-hati lah. Maksudnya nggak usah menutupi kekurangan. Ini dalam artian bukan kekurangan yang fatal ya. Maksudnya kekurangan misalkan ada barang yang memang ada sedikit cacat gitu kan. Misalkan barang itu diobral gitu kan. Karena mungkin ada cacat produksi. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil gitu kan. Sebutkan aja. Sehingga orang bakal tahu, oh daripada calon pembeli ini beli barang yang nggak tahu dalamnya, lebih baik tahu lebih dulu kan. Nah, ada juga di tempat lain mungkin yang memang ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan cara ya produknya dengan kualitas tinggi, rendah sampai ada cacat dijual dengan harga yang sama dan yang di up atau yang disebarkan ke orang-orang cuma yang keunggulannya saja. Tapi lah ada juga yang akhirnya beli, jangan-jangan ada orang yang kecewa karena bisa jadi ada orang itu loh. Katanya produk kemarin produknya bagus, tapi kok ternyata saya dapat yang nggak bagus itu kan. Nah, ada yang kecewa lah. Daripada menghindari kekecewaan, lebih baik kita jelaskan sedetail-detailnya produk yang kita miliki. Nah, ada poin yang mungkin menjadi suatu hal yang mana ini ada hubungannya dengan film Miracle on 34 Street tadi, Miracle on 34 Street tadi lah. Film ini sangat-sangat unik dan menarik ya dan secara logika jadi aneh tapi terkenang ya. Jadi film ini waktu adegannya ini yang paling menentukan itu adalah ketika Santa Claus ini namanya siapa sih waktu itu namanya? Kris Kringle. Oh ya. Si Kris Kringle ini adalah kakek-kakek lansia yang mungkin ya dia nggak tahu ya dia orang sakti atau orang biasa yang memang pengetahuannya luas. Nah, ketika dia menjadi Sinterklas di suatu toko, nah dia didatangi oleh anak-anak kecil gitu kan. Kalau nggak salah ngasih kado gitu ya. Nah, tapi ini juga selain ngasih kado juga namanya dia toko secara realistis itu juga harusnya kan membantu menjual produk-produk yang ada di toko tersebut itu kan. Suatu ketika Pak Kris Kringle ini yang menjadi Santa Claus ini ditanyain gitu kan barang. Ada nggak produk sepatu atau produk apa gitu kalau nggak salah. Ada nggak produk sepatu ini di toko yang Anda tempati sekarang gitu kan. Nah, secara umum kalau dia berperan sebagai sales ya atau sales dengan ikonik ya seperti itu ya, ikonik pakai Santa Claus. Artinya dia sebagai ujung tombak toko tersebut untuk promosi toko tersebut kan. Berarti dia harus bagaimana caranya menjual produknya toko tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Pak Kris Kringle ini adalah, oh mohon maaf tidak ada produk yang Anda minta gitu kan di toko ini gitu kan. Coba mungkin Bapak Ibu tolong cari di toko terdekat sana itu ada kayaknya di sana itu produk yang Anda minati tadi dengan spesifikasi ABC yang Anda minati tadi. Secara logika toko, loh ini kok sales kita kok malah menyarankan calon pembeli beli di toko lain. Ini kan aneh dan bisa jadi bumerang untuk tokonya kan. Lah, orang kan memandang bahwa waduh jangan-jangan toko ini kok nggak ada ini. Wah nggak lengkap toko ini. Loh ini kok gimana sih lah. Tetapi yang dipikirkan oleh Kris Kringle hanyalah loh, bukankah anak-anak itu berhak mendapatkan kebahagiaannya ya? Artinya kalau kebahagiaan itu adalah mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Lah dia pengennya kan barang yang nggak ada di toko ini. Ya tak sarankan barang yang di sana. Yang penting dia punya barang tersebut dan dia akhirnya bahagia. Kris Kringle hanya berpikir bahwa dia bisa membahagiakan banyak anak, banyak orang gitu kan. Dia hanya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya sebagai orang yang mengerti gitu kan. Dia mungkin lupa bahwa dia memang salesnya toko itu, tapi dia tidak berpikir seperti itu. Dia pun juga berpikir bahwa ketika anak-anak bahagia, orang tuanya bahagia. Kalau orang tuanya sudah bahagia, bahagianya itu karena apa? Oh, karena diberikan rekomendasi oleh orang yang ngerti. Lah, kalau sudah terbentuk ikatan seperti itulah, orang tersebut akhirnya bakal merekomendasikan ke teman-temannya dari mulut ke mulut bahwa
oh Pak Kris Kringle ini baik. Kalau kamu tanya apapun, dia bakal ngerti dan dia bakal dengan senang hati menjelaskan apapun dan apa yang kita minta. Sehingga perlahan ternyata yang terjadi adalah omset penjualan tokonya di Pak Kris Kringle tadi justru naik karena kebaikan hatinya Pak Kris Kringle gitu kan. Nah, dari sini akhirnya saya related ke Pak Didik Molato tadi dalam artian ketika kita bisa mentreatment ya atau memberikan pelayanan terbaik terhadap customer, itu artinya customer bakal merasa enjoy dan ketika enjoy sudah terbentuk ikatan yang baik antara calon pembeli dan penjual itu bakal lebih erat dan dengan sendirinya itu menjadi marketing. Ini kalau nggak salah di ilmu marketing ini apa ya kayak kebaikan hati itu maka bakal menular dari mulut ke mulut dan itu adalah promosi yang gratis. Kita tidak perlu menghabiskan banyak biaya lagi untuk iklan, tapi dengan sendirinya pembeli itu mengiklankan kita ke orang-orang karena kebaikan kita untuk menjelaskan detail dan tidak menutupi apapun, memberikan pelayanan terbaik dan itu membuat pembeli nyaman itu kan. Dan saya ingat waktu kuliah dulu itu ini adalah kejadian yang paling berkesan bagi saya. Waktu itu saya ini bukan orang yang punya usaha. Maksudnya saya nggak punya jasa, punya apa namanya, saya nggak jualan apapun ya. Tapi saya ini punya teman-teman yang jualan A, B, C, D dan ada teman-teman yang butuh A, B, C, D tadi gitu kan. Nah, contoh waktu itu saya skripsi itu adalah skripsi tentang gua kelawar itu di pabrik Indocito di Sidoarjo. Nah, Indocito ini ternyata waktu itu lagi suka-sukanya bikin video gitu kan dan seminar itu kan. Suatu ketika orang Indocitonya tadi kan kenal sama saya, terus butuh proyektor untuk mengadakan seminar. Minta tolongnya ke siapa? Ke saya. Karena waktu itu saya jadi mahasiswa skripsian yang memang harus kontak terus ke orang Indocito gitu kan. Karena orang Indocito mungkin percaya dengan saya gitu kan. Akhirnya tanya ke saya, Mas Aldino ada nggak proyektor gitu kan. Nah, jadi masalah kan orang saya nggak punya usaha sewa proyektor gitu kan. Tetapi kok ya kebetulan di kontak WA atau di kontak saya itu ada teman SMA yang punya jasa sewa proyektor, kamera dan sebagainya. Yang mana teman tersebut juga kebetulan juga akrab banget dengan saya sehingga kita udah kayak santai aja ngomongin banyak hal gitu kan. Akhirnya saya karena butuhnya cepat waktu itu ya sudah kontak aja teman saya gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya cuma berpikir bahwa ini adalah membantu orang Indocito tadi dan membantu teman saya untuk promosi, sewa, proyektor dan sebagainya. Artinya saya ngambil proyektor tersebut dari tempat penyewaan ke tempat acara seminar itu tidak mendapatkan upah waktu itu. Hanya sekedar membantu aja. Jadi kalau nggak salah sewanya waktu itu sekian misalkan anggaplah sewanya sehari 100.000 gitu kan. Ya udah yang dibayar Indocito ke teman saya tadi ya 100.000. Ini transportnya nggak dihitung. Karena saya belum berpikir bahwa itu bisnis. Saya belum berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang saya bisa ambil untung gitu kan. Nah, sampai teman saya ngajari bahwa no, kamu ambil aja 25.000 atau 30.000 atau berapa gitu kan. Jadi kamu bilang aja ke customer tadi harganya itu 150. Kamu ke aku cuma ngasih 100.000 aja. Disitulah saya baru ngerti bahwa oh begini ya ternyata ya kalau jualan itu ya. Ya harusnya aku ya ambil porsi lah ya, ambil persenan lah karena lah transportnya masa nggak dihitung capeknya kan itu di luar biaya sewa gitu kan. Cuma belum kepikiran waktu itu. Jadi masih pikir bahwa ya sudahlah yang penting bantu aja. Tapi disitulah akhirnya nyerempet kemana-mana. Maksudnya akhirnya ketika saya promosi sewa proyektor atau apapun itu orang jadi tahu bahwa Aldino ini hampir sedia banyak hal gitu kan. Jadi mau cari sewa proyektor ke Aldino, mau cari jasa edit video ke Aldino. Padahal saya juga nggak bisa, maksudnya nggak jago-jago edit video. Tapi kenapa juga orang Indocito tadi minta saya untuk membuat tim memvideokan untuk iklannya Indocito tadi gitu kan. Heran saya ini. Hanya karena mungkin saya cuma berpikir bahwa bantu aja. Dan itu sudah menjadi pelayanan bagus bagi Indocito. Akhirnya Indocito pun tertarik untuk menggunakan jasa saya. Padahal saya bukan ahlinya gitu loh. Jadi ya cuma kebetulan kebantu juga dengan relasi ya. Maksudnya relasi saya kebetulan juga ada gitu yang memang membutuhkan seperti itu ya. Sampai sekarang pun ilmu ini masih
saya pakai gitu kan. Dan sekarang lagi era PPDB, era penerimaan siswa baru, saya berusaha untuk sebaik-baiknya memberikan pelayanan ke siswa gitu. Walaupun ya mungkin ada 1-2 yang siswa yang merasa mungkin kurang maksimal gitu. Tapi saya tetap berusaha memaksimalkan mungkin entah anak wali saya, murid-murid gitu kan. Nah, begitu pula ke orang tua, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan info mengenai sekolah, layanan pendidikan yang semaksimal mungkin menurut saya dan tim saya gitu kan. Dan ketika ada calon pelanggan, calon siswa baru beserta orang tuanya datang, saya akan menjelaskan sedetail-detailnya, seluas-luasnya tentang sekolah. Dan saya akan meniru cara dari Pak Kris Kringel tadi ketika menjelaskan. Misalkan nih, secara marketing, secara tim marketing harusnya saya hanyalah promosi sekolah tempat saya bekerja aja toh. Jadi saya bakal membagus-baguskan saja gitu kan, dan saya bakal membuat sekolah tempat saya kerja adalah the best gitu kan, the best choice gitu kan. Nah, tetapi saya juga ingat bahwa ya tadi the best marketing adalah membuat pelanggan ini nyaman gitu kan. Dan saya ingat bahwa tujuan kita pendidikan itu apa sih? Ya membuat calon-calon siswa ini nyaman dengan pendidikan dan dia akhirnya bisa belajar dengan enak, nyaman dan tenang sehingga dia berjalan untuk mencapai cita-citanya ini dengan pilihannya sendiri, dengan tanggung jawabnya sendiri gitu kan. Itu menjadi patokan saya. Sehingga saya ketika ada calon siswa datang ya paling utama pasti adalah arahnya adalah ini anaknya minat kemana dulu. Karena kalau kan saya kerjanya di SMK gitu kan. Nah, sedangkan SMK ini ternyata jurusannya banyak sekali gitu kan. Sehingga saya bakal tanya, ini yang penting anaknya minat kemana gitu kan. Masalah nanti kan jalani 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Sehingga penting sekali mengetahui minat anaknya sekarang di mana gitu kan. Kalaupun belum tahu minatnya anaknya ya saya akan berusaha jelaskan lagi. Nggak apa-apa juga sih kalau kamu nggak minat, belum tahu minatnya. Dijalani dulu nanti juga bisa berubah. Yang penting saya berusaha memberikan pilihan sebanyak-banyaknya bahwa misalkan oh jurusan ini begini, jurusan ini begini, jurusan ini begitu, arahnya ke depannya begini, bisa ke sana, bisa ke sini, pilihannya sekian gitu. Begitu pula soal-soal yang lain ya. Saya berusaha memberikan detail gitu. Sehingga orang tua ini Bu sudah hampir tidak ada yang artinya tidak ada mungkin kami menghindari kekecewaan di akhir. Misalkan kekecewaan misalkan loh, kemarin bilangnya nggak ada A, kok sekarang ada A gitu kan. Nah, daripada itu terjadi mending di awal sudah disampaikan gitu kan. Dan saya tetap tujuannya tadi ketika bekerja di bidang pendidikan itu yang utama apa sih? Yang utama adalah mengantar dan mendampingi proses calon penerus bangsa ini gitu kan. Calon murid-murid yang mana akan belajar menjadi penerus bangsa ini di bidang apapun yang dia geluti nanti gitu kan. Kita beri arahan, kita beri gambaran, kita beri beberapa petunjuk yang bisa diikuti, bisa dipilih, bisa dia memilih di lain tempat. Tapi paling tidak gambar itu sudah ada terlebih dahulu, tinggal dia yang memilih menjalani dan bertanggung jawab terhadap pilihannya gitu kan. Jadi kembali ke marketing gitu kan. Jadi marketing yang terbaik itu menurut saya adalah ya membuat pelanggan itu nyaman ya. Pak Didik tadi seminar kurang lebih 8 jam itu. Ternyata dia di akhir menjual sebuah software atau sebuah alat yang mana alat itu ternyata berisi database pembelinya, yang mana pembelinya itu ternyata adalah orang-orang yang berada di berbagai bidang yang saling terkoneksi gitu kan. Dan alat ini kalau nggak salah database dan mempunyai sistem otomatis untuk memberikan perhatian. Misalkan database tadi itu berisi nomor HP, nomor WA itu kan, nomor atau akun itu kan. Dan mencatat tanggal lahir serta agama itu kan. Sehingga ketika kita membeli alat tersebut, kita udah punya satu senjata marketing yang sangat-sangat kuat gitu kan. Dan senjata marketing itu apa? Nah, alat tersebut ternyata berisi sebuah pesan itu otomatis gitu kan. Misalkan kalau si pelanggan ini ulang tahun, alat tersebut akan mengirimkan pesan lewat WA atau SMS, ucapan selamat ulang tahun. Sehingga calon pembeli ini merasa nyaman dan terkoneksi dengan penjual gitu kan. Misalkan nih alat tersebut digunakan oleh restoran gitu kan. Oke, langsung ketika pelanggan tersebut udah pernah ke restoran tersebut, ngisi database member gitu kan. Ibaratnya kayak member gitu kan. Kayak kita kan pernah jadi member kolam renang, member gym, member
layanan kesehatan, layanan kecantikan gitu kan. Nah, member restoran gitu kan, ada data tanggal lahir, agama gitu kan. Akhirnya ketika ulang tahun kita, mesin otomatis mengirimkan pesan, selamat ulang tahun Bapak, hari ini ada promo khusus yang ulang tahun, bla bla bla. Orang apa nggak senang dikasih ucapan? Nah, seperti itu. Ketika orang senang, orang itu tersebut bakal tertarik dan terikat dengan produk tersebut gitu kan. Begitu pula hari raya gitu kan. Selamat hari raya Idul Fitri, ada promo keluarga. Selamat hari raya untuk agama-agama lain. Misalkan ketika orang yang tersebut agama lain ya dikasih ucapan menurut agamanya, hari besarnya atau mungkin peringatan-peringatan hari khusus gitu kan. Selamat eh, tanggal 17 Agustus itu kan kemerdekaan, promo kemerdekaan. Nah, artinya kita sudah masuk pada era otomatisasi, sudah masuk pada era digitalisasi, digital marketing itu kan. Yang mana kalau kita nggak mengikuti itu bakal tertinggal gitu kan. Dan ini adalah secara umum dirangkum ini adalah teknik untuk soft selling, bagaimana pembeli itu tertarik membeli produk kita tidak hanya dengan ke kebaikan atau benefit atau keunggulan dari produk kita, tetapi yang juga menentukan adalah bagaimana calon pembeli itu terikat dan terkait dengan kita gitu kan. Yang artinya kadang-kadang beli sesuatu itu juga bukan karena keunggulan saja kok. Karena bisa jadi ada orang yang baik di situ dan akhirnya percaya pada orang tersebut dan karena percaya berpikir bahwa oh produknya kalau orang ini yang promosi nggak bakal mengecewakan kok. Akhirnya aku beli aja di situ. Dan itu yang harus kita juga kuatkan ya ketika kita jualan ya. Maka dari itu memang saya berusaha membranding diri saya itu paling tidak kita harus berusaha terus baik toh. Dan saya mencoba untuk ketika menjual sesuatu atau ketika saya punya sesuatu untuk dipromosikan itu berusaha bagaimana orang juga untuk tertarik dan terikat di lain sisi juga saya mungkin juga mencoba untuk membangun hubungan yang baik juga dengan orang-orang calon pembeli tersebut itu kan. Misalkan tanya gitu kan ya, tanya kita jelaskan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk yang berdagang hari ini berdagang, berjualan dan sebagainya. Mungkin merasa bahwa kok produknya itu udah bagus, harganya murah, tapi nggak laku-laku. Kenapa sih? Udah promosi, udah update status tiap hari di WA, di Instagram. Bahkan mungkin udah ngiklan ya, ngiklan lewat berbayar, Instagram berbayar atau Facebook berbayar atau cari orang yang bisa di endorse murah dan berbayar sekalipun masih belum naik penjualannya. Mungkin gunakan cara yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana memaintenance pembeli atau yang sudah pernah beli dan calon pembeli gitu kan. Jadi kita berbuat baik aja gitu kan. Kita jualan jilbab gitu kan. Tanya pembeli, calon pembeli misalkan, mau cari jilbab yang mana gitu kan. Oh, jilbab yang bla bla bla. Oh, kebetulan kami ada, warnanya ini gitu kan. Terus ketika jilbab itu yang diminta itu enggak ada, jangan langsung enggak ada, Bu. Ya sudah, Bu. Enggak. Bisa jadi kita harus punya wawasan yang luas. Oh, mungkin di toko bla, toko A, B, C gitu kan. Sehingga pembelinya bakal mikir, "Oh, enggak ada tapi dia baik ya, mau ngasih tahu gitu kan." Dan itu berlaku hampir di semuanya. Ketika kebaikan itu sudah melekat, bisa jadi itu kebaikan nular gitu kan. Artinya orang bakal, oh enak loh di toko ini eh, orang penjualnya tahu wawasannya banyak dan seperti itu gitu kan. Itu contoh ya tadi ya jilbab dan sebagainya. Dan kemungkinan sih menjual banyak hal bisa ya. Jadi kayak apa mau tadi. Jadi arahnya kita itu membaiki atau berbuat baik terhadap customer, berbuat baik terhadap calon pembeli, dan itu merupakan efek yang bagus ketika nanti dia ingin lagi belanja di kita atau mungkin dia menyebarkan ke rekan-rekannya atau lingkupnya atau circle-nya gitu kan. Baik, terima kasih atas yang sudah mendengarkan dan yang sudah menonton konten ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, bagi yang berjualan, bagi yang belum mempunyai usaha tetap semangat karena gagal berulang kali bukan menjadi alasan untuk putus asa dan menyerah gitu kan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, gunakan sebaik-baiknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya di internet dimanapun ya. Karena saya pun juga belajar ini ilmu marketing juga dari seminar gratisan, dari diskusi-diskusi, dari pengalaman pribadi, dari teman-teman dan sebagainya. Saya masih butuh banyak masukan, butuh kritikan, butuh saran, silakan tinggalkan di kolom komentar maupun di sosial media saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.